Oke guys, semenjak aku mulai nge-vlog dan mulai kuliah di New Zealand, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman itu adalah, Chan, mengapa sih kamu memilih untuk kuliah di New Zealand? Nah, memang sih New Zealand ini belum menjadi tujuan populer bagi orang-orang Indonesia untuk melanjutkan studi. Untuk itu di video kali ini aku akan ngebahas hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi kamu untuk memilih New Zealand sebagai tujuan studi. Yang pertama, New Zealand itu adalah negara maju. Walaupun memang posisinya kalau dilihat itu kayak ada di paling bawah dunia, dan mungkin kamu sering melihat di televisi bahwa di New Zealand itu banyak padang rumputnya, domba-dombanya. Itu tidak sepenuhnya seperti itu, karena jika kamu datang ke kota-kota di New Zealand kayak Auckland, Wellington, atau Christchurch, kamu bakal melihat sendiri bahwa infrastruktur di kota tersebut itu sangat keren dan sudah memperlihatkan bahwa kota ini beneran maju dan capable bagi kamu. Yang kedua, standar pendidikan di New Zealand itu adalah standar internasional dan suasana belajarnya sendiri sangat kondusif. Nah, jadi kan teman-teman juga sudah tahu kalau New Zealand itu adalah negara persemakmuran Inggris, sehingga kurang lebihnya itu sistem belajar di sini di-influence sama Inggris. Dan karena mengikuti standar internasional, otomatis sistem belajar, kurikulum, profesornya semua itu sangat mumpuni, dan juga dalam kesehariannya itu menggunakan bahasa Inggris, jadi kamu tidak perlu takut untuk belajar bahasa lain selain bahasa Inggris. Selain itu, sistem kuliah di sini juga memungkinkan bagi kamu yang ingin mengambil part-time atau kuliah jarak jauh. Bahkan tuh hampir semua jurusan yang tersedia menyediakan opsi kuliah part-time. Tentunya ini sangat berguna bagi kamu yang mungkin ingin kerja dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, suasana belajar di sini itu menurut aku sangat kondusif ya. Misalnya nih, kamu di kelas, jika kamu bertanya atau mengemukakan pendapat, atau kamu mengumpulkan tugas, pasti itu akan selalu diapresiasi oleh dosen yang bersangkutan. Walaupun menurutmu sendiri, tugasmu itu belum terlalu baik, atau pertanyaanmu belum terlalu tepat, dan sebagainya. Di sini tuh budayanya tuh orang-orangnya sangat mengapresiasi apa yang telah kamu lakukan, sehingga kamu pun akan merasa diapresiasi melalui tindakan mereka tersebut. Bahkan bagi teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya belum mantap, jangan takut untuk bertanya di kelas atau mengungkapkan pendapat dalam diskusi, karena dosen itu tidak akan pernah ngejudge kamu dari cara kamu ngomong bahasa Inggris. Ketiga, di New Zealand itu sendiri banyak universitas-universitas top dunia. Contohnya di universitas tempat aku studi, yaitu di University of Auckland, itu adalah salah satu universitas yang masuk dalam top 100 di dunia. Banyak juga universitas lain kayak Victoria University of Wellington, University of Otago, University of Canterbury yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan minat yang teman-teman inginkan. Dan banyak sekali jurusan yang mungkin anti mainstream yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, itu semua tersedia di New Zealand. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri lagi kalau New Zealand itu menyediakan pesona alam yang spesial. Dan ini sudah sangat terkenal di dunia, bahwa orang-orang tuh datang ke sini dengan tujuan wisata untuk melihat pesona alam tersebut. Dan kebanyakan dari tujuan wisata tersebut bisa dijangkau dengan mudah, bahkan gratis. Di sini tuh kamu bisa menemukan gunung-gunung salju, deretan bukit-bukit yang menjulang, padang rumput yang sangat luas dengan domba-domba, atau sekedar pergi ke gua melihat cacing glow in the dark, melihat danau yang merupakan salah satu danau terjernih di dunia, atau melihat aurora kutub selatan, atau kamu juga bisa melihat bintang dan Milky Way dengan sangat jelas, atau kamu juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas memicu adrenalin seperti bungee jumping, canyon swinging, paragliding, snowboarding, jet skiing, skydiving, sky jumping, dengan latar landscape yang luar biasa. Atau kalau kamu cuma pengen sekedar menjelajahi hutan, trekking, itu tuh banyak sekali pilihan yang bisa kamu pilih. Oh ya, kalau kamu juga pergi ke hutan-hutan di sini, kamu hampir tidak akan menemukan hewan-hewan buas atau serangga-serangga mematikan di hutan-hutan di New Zealand, sehingga itu sangat-sangat aman. Selanjutnya, bagi kamu yang ingin mencari beasiswa, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di New Zealand itu terbuka luas. Contohnya dari pemerintah New Zealand itu menyediakan beasiswa namanya NZAS atau New Zealand Asian Solar Awards yang diperuntukkan salah satunya bagi orang-orang Indonesia yang ingin melanjutkan studi pasca sarjana. Jadi ada banyak kesempatan yang bisa kamu pilih untuk melanjutkan studi di sini dengan menggunakan beasiswa. Selanjutnya, orang Kiwi itu sangat terbuka dengan budaya luar.
Orang Kiwi itu sendiri adalah sebutan untuk penduduk asli di New Zealand ini. Nah, mereka itu dalam kesehariannya itu sangat friendly, sehingga pengalamanku pribadi sih sangat mudah untuk berteman dengan mereka. Selain itu, mereka juga sangat terbuka dengan kebudayaan-kebudayaan luar. Jadi jangan kaget kalau mereka tuh sangat antusias untuk mencari tahu Indonesia itu seperti apa sih melalui teman-teman. Selanjutnya, baik untuk New Zealand sebagai suatu negara ataupun kota-kota di New Zealand kayak Auckland dan Wellington, itu tuh sering masuk ke peringkat negara atau kota paling layak huni menurut berbagai lembaga survei. Well, untuk mengukur hal-hal tersebut memang banyak tolak ukurnya ya, baik melalui kesejahteraan masyarakat, ekonomi, GDP, dan lain sebagainya. Namun kalau menurut aku sih pribadi itu cocok banget. Karena misalnya kalau kamu tinggal di Auckland, kamu bakal melihat bahwa transportasi publik di sini itu sangat mumpuni, fasilitas publik itu sangat lengkap, baik perpustakaan, taman, playground. Oh ya, polusi di sini tuh sangat kurang dan jalanan itu jarang macet. Karena kenyataannya memang populasi keseluruhan New Zealand itu sendiri hanya sekitar 4,5 jutaan orang. Cuaca di sini itu sangat kondusif. Contohnya di Auckland, kamu tetap bisa merasakan 4 musim. Namun di musim panas itu tidak terlalu panas, dan di musim dingin juga temperaturnya itu tidak sampai minus. Bagi kamu yang sudah berkeluarga, hiburan untuk anak-anak dan keluarga itu sangat banyak, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Juga tuh fasilitas publik di sini sangat mendukung bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya bagi mereka yang mempunyai disabilitas. Selain itu, perilaku dan kebiasaan masyarakat di sini tuh keren banget. Ketertiban masyarakat di sini tuh sangat tinggi. Misalnya di jalan raya, pejalan kaki itu selalu diprioritaskan, mobil-mobil itu tidak ngebut, sehingga kamu akan merasa aman ketika kamu berjalan kaki. Juga toleransi masyarakat di sini tuh sangat bagus. Misalnya bagi kamu yang beragama Muslim, kamu bisa dengan mudah mendapatkan makanan-makanan atau produk-produk halal. Dan penduduk di New Zealand itu sendiri udah mixed culture. Jadi kamu bisa dengan mudah menemukan misalnya orang-orang dari Asia ataupun orang-orang dari negara-negara lainnya, sehingga kesempatan bagi kamu untuk belajar dari mereka itu sangat banyak. Poin selanjutnya yaitu hanya sedikit orang Indonesia yang ada di New Zealand. Info terakhir tuh total warga negara Indonesia yang ada di New Zealand tuh hanya sekitar 4.500-an, dan 900 diantaranya adalah pelajar. Jumlah ini tentunya sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara tetangga ataupun negara-negara lainnya. Jadi tuh hal ini bisa menjadi opportunity bagi teman-teman yang memang pengen banyak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tentulah sangat menolong. Selain itu, karena pelajar di sini tuh hanya sedikit, sehingga kamu tuh benar-benar merasakan kekeluargaan yang sangat erat antar pelajar di sini. Poin selanjutnya yaitu banyak sekali pertunjukan yang diselenggarakan di kota. Contohnya ini di Auckland, di mana banyak perayaan untuk merayakan hari-hari tertentu atau perayaan cultural lainnya. Misalnya merayakan Natal, Paskah, St. Patrick Festival, Auckland Anniversary, Diwali Festival, Chinese New Year, Mexican Festival, dan lain sebagainya yang bisa kamu nikmati, dan kebanyakan adalah gratis. Ini juga belum termasuk dengan banyaknya pertunjukan lainnya, misalnya opera, orkestra, atau konser artis-artis terkenal yang sering diadakan di Auckland. Dan poin yang terakhir, menjadi student itu di sini kamu bisa mendapatkan banyak harga khusus. Kamu akan mendapatkan harga khusus atau diskon untuk menggunakan transportasi publik seperti bus, kereta, atau jika kamu ingin pergi ke bioskop, berbelanja, atau pergi ke pertunjukan-pertunjukan yang ada, di mana tentunya harga student ini sangat membantu bagi kita semua. Nah, itu dia poin-poin penting yang perlu teman-teman tahu sebagai bahan pertimbangan untuk studi lanjut di New Zealand. Dan aku pribadi juga teman-temanku yang lain tuh sangat bersyukur bisa studi di sini. Ini merupakan pilihan yang tepat bagi kita semua dan kita bisa belajar banyak hal positif di New Zealand. Sekian dulu ya, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.